tentang budaya positif. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru yang berkenan hadir. Kita berkumpul bersama di sini belajar. Saya bersama Bu Syah DGP Angkatan 11 akan berbagi ilmu yang selama ini kami dapatkan selama pendidikan calon guru penggerak. Baik, yang pertama hari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini, yaitu di SDN 005 Bontang Utara. Baik, sebelumnya kita akan merefresh dulu ya setelah kita capek mungkin ya, penat, lelah dari pagi kita bersama anak-anak. Sekarang kita berkumpul bersama Bapak Ibu guru, kita merefresh sebentar. Dipersilakan untuk berdiri dulu. Oke, setelah berdiri kita akan berhadapan-hadapan dengan teman kita ya. Ya, yuk senyum selama 30 detik. Terima kasih dong. Boleh. Jangan naksir lo ya. Silakan dipandang teman kita ya. Pemandangan jangan aura semangat ya, tadi sudah lelah biar muncul lagi terima kasih. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya setelah memandang teman-temannya dengan senyumnya yang manis ya? Tujuannya untuk apa? Menimbulkan aura positif ya. Tadinya udah lelah, mungkin ya hari ini kita munculkan lagi aura-aura positif ya, untuk bersama-sama kita akan belajar bersama. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang konsep modul budaya positif. Apa saja yang ada di modul budaya positif 1.4, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya. Hari ini kami berbagi dengan Bu Syah untuk berbagi poin ya, berbagi poin untuk ilmunya yang 3 poin atau 4 poin ke depan bersama saya, dan 3 poin berikutnya bersama Bu Syah. Baik, untuk penyemangat pagi kayaknya suaranya mana? Suaranya ini suaraku. Alhamdulillah masih semangat walaupun siang ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih. Baik, kita yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang sesuai prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Apa itu terdiferensiasi? Ada yang sudah tak asing lagi ya Bapak Ibu guru. Ada yang bisa mewakili apa itu terdiferensiasi? Pembelajaran ya, belajar melalui banyak hal ya. Boleh.
biar masuk. Silakan kalian. Ini pendapat pribadi aja, mungkin saja salah. Diferensiasi belajarnya itu dengan banyak ragam daripada anak-anak ya. Ada yang mungkin lebih ke audio, ada yang ke visual, atau ada juga yang audio visual. Banyak macam, mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Kristi. Terima kasih Kristi ya. Bermacam-macam untuk apa tadi ya? Cara apa metode menghadapi bermacam-macam anak, karakteristik anak ya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Boleh, kita sama-sama belajar ya. Mohon maaf di sini saya tidak yang paling ngerti, tetapi saya sedikit ilmu yang saya dapatkan. Kita sama-sama. Silakan Pak Bambang. Pembelajaran berdiferensiasi kalau menurut pendapat saya pembelajaran yang menghubungkan. Contoh misalkan begini, anak memiliki ada salah satu siswa yang memiliki passionnya bidang musik, maka dia diberikan edukasi atau pembelajaran tentang seni. Kemudian kalau ada yang senangnya di olahraga, berarti dia pembelajarannya untuk materinya tentang disiplin untuk olahraga, kegiatan olahraga seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Bambang. Ya, menurut Pak Bambang pembelajaran sesuai dengan minat anak ya, atau iya, minat anak. Baik, ada lagi yang ditambahkan, Ustaz? Boleh? Aman. Baik, terima kasih ya. Ya, itu tadi yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak dari perkembangan ya, yang terdiferensiasi, yaitu mengetahui tentang macam-macam dari bermacam-macam karakteristik anak atau kebutuhan anak ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa elemen ya profil pelajar Pancasila? Oh 6 ya. Oh iya, profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah. Ya betul. Ya, kalau dengan menyanyi kita akan hafal ya, betul Budila. Baik ya, menuju profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensinya. Baik, selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Mungkin ada ya, apa sih sering kita dengar ya, disiplin positif itu apa? Makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jika cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya adalah apa ya? Kata disiplin di sini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Oh, anak itu loh disiplin. Ya. Karena apa? Kenapa anak itu disebut disiplin? Ada yang berpendapat Bapak Ibu, oh anak itu disiplin loh. Iya, dia apa? Mematuhi aturan. Terus apa? Datang tepat waktu. Mengerjakan PR, disiplin sekali. Nah, ternyata arti dari disiplin, nah, itu tadi memaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Dia melakukan kepada orang lain. Kenapa? Karena dia merasa aku harus patuh ya, mendapatkan kepatuhan, patuh akan aturan yang ada di sekolah. Mungkin ya aku harus disiplin karena ada aturan di sekolah. Kalau enggak aku takut nanti kena hukuman atau sanksi. Itu ya, disiplin cenderung kepatuhan seseorang itu cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Akhirnya sebagai pendidik, bagaimana kita menyikapi anak-anak yang seperti itu? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai motivasi
intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu berarti motivasi yang ada keluar dari dalam diri anak itu, tanpa harus ada rasa takut apa enggak, dia keluar aja dari kesadaran dirinya. Jadi kita sebagai pendidik menciptakan anak-anak kita ini memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai motivasi intrinsiknya, bukan ekstrinsik, bukan karena dari luar, karena mungkin kalau nggak diancam atau mungkin dapat ini enggak. Tapi kita bagaimana supaya budaya positif ini tumbuh dari diri anak itu, dari keinginan, kesadaran dari anak itu sendiri. Jadi kita tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Baik, sehingga akan timbul apa? Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ya itu tadi ya, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Anak-anak kita tujuannya apa? Menerapkan disiplin untuk anak-anak kita supaya timbul motivasi intrinsik itu tadi, tanpa harus ada sogokan, ancaman ataupun hukuman. Insya Allah kita sudah terapkan ya Bapak Ibu guru ya. Iya, alhamdulillah budaya positif di sekolah kita alhamdulillah sudah mulai terlaksana ya. Insya Allah kita pelan-pelan anak-anak kita mudah-mudahan bisa menjadi anak-anak yang disiplin dengan motivasi intrinsiknya. Baik, lanjut. Sudah, next. Ya, kebutuhan dasar manusia. Apa saja ya kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Contohnya seperti apa ya Bapak Ibu guru? Ada yang bisa membantu saya? Atau mungkin menurut Bapak Ibu guru apa itu kebutuhan dasar manusia? Rasa aman, boleh. Apa lagi Budila? Makan, ya. Ada lagi? Ya Bu? Boleh? Kalau tadi bilang merasa apa tadi? Rasa aman, berarti aku rasa nyaman. Nyaman. Jadi aman melengkapi satunya nyaman, ya. Aman, nyaman, makan. Ya. Kalau sudah makan itu nyaman sama aman. Ya. Pakai jadi tidak aman. Itu kebutuhan dasar manusia ya. Sandang, pangan, aman, nyaman, makan. Sandang, pangan, makan. Ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, tujuannya apa tadi? Nyaman, aman, makan. Nah, supaya tenang ya, agar terus kebutuhan dasar kita terpenuhi. Apa saja sih ya kebutuhan dasar itu yang dapat contohnya tadi makan, aman, nyaman. Ya, nah ternyata inilah kebutuhan dasar manusia. Apakah yang kita sebutkan tadi masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia atau enggak ya? Ya, alhamdulillah ya. Pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi makan itu memang kebutuhan dasar manusia. Teman-teman dong, betul ya? Masya Allah. Ya, kebutuhan dasar manusia itu adalah makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Kita nggak bisa hidup bertahan kalau nggak makan ya.
Kalau nggak pakai baju, gatal. Termasuk ke bertahan hidup. Oke, lanjut yang kasih sayang dan rasa diterima. Seperti apa? Seperti rasa yang diterima, peduli, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok itu adalah kebutuhan pokok kasih sayang dan rasa diterima. Kita anak-anak kita butuh nggak kasih sayang itu, Bapak? Butuh, kita aja butuh ya. Kita sebagai guru butuh kasih sayang dari mana? Dari suami, orang tua, anak-anak kita, orang terdekat kita, semuanya. Ternyata kebutuhan pokok kasih sayang dan rasa diterima itu luar biasa ya. Kebutuhan pokok kita ternyata nggak hanya makan, ternyata kasih sayang juga dan rasa diterima. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Apa itu kebutuhan kebebasan? Yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Walaupun bebas, tetap kita mampu, kita bisa. Walaupun anak-anak kita biarkan bebas, merdeka belajar, tapi kita bisa mengendalikan dengan hal itu pembelajaran yang bermakna. Kebebasan dalam arti tidak los, bebas, tidak ya. Itu kebutuhan dasar manusia. Ternyata anak-anak juga butuh kebebasan. Kita juga butuh kebebasan sebagai guru ya. Untuk itu seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, itu termasuk kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Baik, selanjutnya yaitu penguasaan. Apa saja yang tergolong ke kebutuhan manusia tentang penguasaan? Yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar ya. Ini anak-anak terutama ya, yang berprestasi. Selain anak-anak, kita sebagai guru juga boleh, bisa, kita juga harus berprestasi. Tapi tujuan kita untuk anak-anak kita yaitu menciptakan anak-anak atau kebutuhan mereka terpenuhi dengan contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin ya. Kita tumbuhkan ke anak-anak kita memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu termasuk ke kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Yang terakhir yaitu kesenangan. Apa saja kebutuhannya? Anak-anak butuh senang, kita juga butuh senang. Dengan cara apa? Bermain, humor, antusias, tertawa, senyum, seperti tadi ya. Senyum itu ternyata kebutuhan dasar manusia. Semoga kita semuanya dengan awal senyuman dari pagi kita bersama anak-anak, kita awali senyum aja dulu di hati kita. Bismillah, senyum, anak-anak senyum, diawali dengan senyum. Semuanya ternyata kebutuhan dasar kita terpenuhi nih, pagi-pagi udah senyum. Kebutuhan kesenangan, hati kita senang bertemu anak-anak kita, dan anak-anak kita senang ketemu kita, dan kita menjadi guru-guru yang dirindukan anak-anak. Bukan malah nggak ada guru-gurunya, boleh. Tapi kalau hari ini gurunya nggak ada, dia merasa sedih karena dia rindu. Semoga kita semua menjadi guru-guru yang dirindukan oleh anak-anak kita. Amin. Untuk selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Dari kata motivasi itu yang artinya adalah dorongan. Apa? Dorongan ya. Seperti tadi ya, anak-anak tadi ya, termotivasi untuk mematuhi aturan, disiplin. Jadi motivasi dari dalam tadi, motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Intrinsik ya, tadi motivasi anak untuk memenuhi untuk mematuhi aturan itu kita bentuk supaya motivasi intrinsik anak muncul. Nah, dengan cara apa? Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik atau intrinsik atau ekstrinsik. Ekstrinsik karena dia terdorong dari orang luar, dari luar. Nah, aku kalau nggak memenuhi ini salah dihukum. Jadinya akhirnya menjadi anak yang takut, sehingga motivasi itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Anak menjadi tidak nyaman
karena ada hukuman. Jadi aku harus lakukan. Anak disiplin, tetapi mungkin anak merasa takut. Aku kalau enggak ini nanti dihukum, takut. Mungkin ada rasa takut di dalam hati yang tidak kelihatan ya. Tapi itu kita menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ini ya. Kalau bisa biar anak termotivasi dari intrinsiknya, jangan ekstrinsik. Baik, selanjutnya yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, ya, iming-iming, hadiah. Ayo, siapa yang disiplin hari ini, yang sudah mengerjakan PR hari ini, nanti Bu Guru kasih hadiah. Apa Bu Guru? Mungkin ada yang mungkin rewardnya berupa apa ya, biasanya anak-anak itu coklat, permen, makanan yang disukai anak-anak, atau uang bahkan ya, karena mungkin gurunya merasa menghargai apa yang sudah dilakukan anak-anak itu ternyata mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu termasuk ke motivasi ekstrinsik. Jadi belum tumbuh dari diri anak itu sendiri, masih dari luar ya. Baik, selanjutnya yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar maka nilai kebajikan dirinya ini merupakan motivasi intrinsik. Ya, ini yang kita perlukan ya. Kita maunya anak-anak itu terbuka hatinya. Contoh, buang sampah aja gak usah. Ayo, sampahnya dibuang di tempatnya. Itu masih motivasi dari luar, dari kita, masih ekstrinsik ya kita. Kalau dari diri anak udah keluar motivasi intrinsik, dia akan kesadaran akan nilai-nilai kebajikan dirinya yang muncul. Insya Allah kita sebagai guru nggak usah berteriak sampahnya, dia akan muncul sendiri. Dan oh ya, ini sampahnya harus dibuang di tempat sampah ya, dengan menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri dan termotivasi, yaitu motivasi intrinsik. Baik, selanjutnya kita akan sedikit mungkin sudah ya dari materi-materi yang saya sampaikan, yang selama ini ada apa ya, cerita atau ada menemukan anak-anak yang sudah muncul motivasi intrinsiknya di kelasnya masing-masing, boleh dituliskan di kertas ini dan boleh ditempel. Contoh, mungkin di kelas saya udah muncul belum motivasi intrinsiknya anak itu? Kira-kira banyak mana? Berapa persen? Atau mungkin bisa contoh dari satu kelas, kalau kelas saya 28. Dari 28 anak ini sudah berapa persen motivasi intrinsiknya muncul? Berapa persen motivasi ekstrinsiknya muncul? Silakan, mungkin boleh ditulis di kertas yang saya bagikan. Sambil menulis anak-anak yang di kelas itu ada anak yang mau melakukan sampai dapat hadiah kenal guru. Nama anaknya apa ini? Yang tersedia, anak kira-kira berapa persen sudah melakukan? Jadi Ibu sambil mengisi mungkin ada makan mungkin gitu boleh ya? Silakan. Iya, kita tebakan di mana boleh? Oke, boleh. Ini nah belakang. Ada bekas bentuk ya kelihatannya. Atau papan atau papan? Ini aja nah. Boleh, Kelihatan. di sini atau di sini boleh. Oh ya, Di situ udah. Ya, di situ. Di atas pun boleh. Di atas juga boleh. Silakan, boleh ditempel.
Oke, baik Bapak Ibu, silakan sambil kita menunggu tempel-tempelan. Materi selanjutnya nanti akan saya bawakan mungkin sedikit waktu ya. Iya, yang sudah selesai boleh menempelkan ke dinding sebelah kanan. Oh, ini foto tempel. Iya. Saya kira mau ikut. Ternyata dibawa oleh Bapak ya. Silakan Bapak Ibu. Kelas berapa ya? Emang semuanya ya? Sama ikut? Oke, baik. Sudah selesai? Belum. Oke. Iya. Kelas berapa itu? Ada sisanya siapa ini? Baik, terima kasih yang sudah mengisi. Boleh bareng aja. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya yang sudah mengenal karakteristik anaknya selama ini. Ini guru-guru yang dirindukan anak itu seperti ini. Ya, silakan. Terima kasih. Saya akan bacakan ya. Siswa yang menerapkan disiplin positif melalui motivasi intrinsik di kelas 3A baru sekitar 30% ya. Kelas 6B disiplin positif sekitar 70%. Alhamdulillah. Kelas 3C masih 75%. Alhamdulillah. Berpartisipasi dalam perlombaan. Nah, ini berpartisipasi dalam perlombaan berarti dia termotivasi dari kesenangan yang kebutuhan ya, kebutuhan pokok tadi kesenangan. Baik, ada lagi motivasi intrinsik. Ananda tertib di kelas dan fokus mengerjakan PR kelas 6A ya. Alhamdulillah. Ada anak di kelas yang saya perhatikan tanpa paksaan ya. Motivasi intrinsiknya yaitu mampu mengajak temannya untuk bekerja sama luar biasa, kolaborasi ya 5A. Alhamdulillah. Masih disiplin positif 85%, yang belum 15%. Alhamdulillah, luar biasa. Disiplin positif di kelas 6A dengan motivasi intrinsik sekitar 35% ya, alhamdulillah. Terus 80% masih ada. Yang 20% yang belum bisa disiplin. Alhamdulillah. Rata-rata berarti di sini sudah muncul ya, sudah bagus, sudah muncul motivasi intrinsik anak-anak kita. Itu kenapa? Karena guru-guru yang hebat luar biasa. Teman-teman yang luar biasa selama ini bersama anak-anak kita tumbuhkan motivasi intrinsik anak supaya apa? Menjadi anak-anak yang merdeka, nyaman dalam belajar, nyaman dalam lingkungan sekolah kita, dan kita akan tumbuhkan budaya-budaya positif di sekolah kita dengan baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan ada sedikit mungkin mengisi refleksi dari materi yang saya sampaikan tadi. Mungkin saya akan bagikan dan untuk selanjutnya kami serahkan ke Bu Syam yang akan menyambung dari materi ini. Pada Bu Syam dipersilakan. Terima kasih banyak Bu Narsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas teman-teman semua. Dan tadi materi sudah digagas banyak oleh Bu Sunarsi ya. Mungkin ada beberapa poin yang mungkin akan tambahkan. Baik Bapak Ibu, sebelum mengisi refleksi nanti dibagi di akhir ya. Tapi boleh diisi dari sekarang juga boleh. Oke, baik. Teman-teman bisa nggak saya minta berdiri dulu saja? Boleh.
Oke, biar lebih refresh lagi ya. Saya mau mengulang apa yang dikatakan Bu Narsi tadi. Yang pertama, memberikan senyum selama kurang lebih 30 menit. 30 detik. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu. Ayo kita tersenyum. Ayo kita tersenyum. Oh iya. Oke. Efeknya ada Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Bisa berhitung ya. Oke, baik. Bapak Ibu 10 detik. Hitungan dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Terima kasih sekali kerjasamanya pada Bu. Ada nggak yang bisa kira-kira kenapa sih Bu Syah mau ulang lagi gitu? Biar Gitu ya, baik sekali. Ternyata yang tadinya yang pertama kali Bu Narsi melakukan itu masih powernya gini ya. Bisa jadi ketika sudah pertengahan materi, senyum yang ada bisa saja senyum yang mungkin tidak sesuai dengan kata hati, atau bisa mungkin ada senyum-senyum yang berasa ini ya, bisa saja. Atau ada yang senyumnya yang pertama masih mempesona, yang kedua sudah kecut. Nah itu ya, bisa saja seperti itu. Oke, baik, aplaus dulu kita semua. Oke, baik Bapak Ibu, yang tadi disampaikan Bu Narsi sangat luar biasa, dan ada tambahan sedikit tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, semua yang kita lakukan di sekolah, apa yang dilakukan anak-anak kita di sekolah, tentunya ternyata ada beberapa poin yang tidak terpenuhi. Ya. Kebahagiaan yang tadi sudah dibahas oleh Bu Sunarsi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sini ada beberapa poinnya: kebutuhan kasih sayang, kemudian tentang penguasaan, dan kebutuhan kebebasan, kemudian ada kebutuhan kesenangan. Nah, di sini Bapak Ibu, apa yang ditampilkan anak-anak kita di dalam kelas, ternyata poinnya di sini Bapak Ibu. Poinnya ada di sini. Ketika misalnya kita diberikan dasar untuk menelaah anak yang bermasalah di dalam kelas, guru akan mampu melihat, oh ternyata ada sisi yang kurang lebih 5 ini yang mendominasi atau membuat atau latar belakangnya sehingga anak ini seperti ini. Ada hal yang tidak terpenuhi. Ketika terpenuhi, insya Allah tidak akan ada masalah di kelas. Nah itu ya, itu tambahan sedikit saja. Nah kemudian di sini Bapak Ibu tadi sudah ini sama Bu Sunarsi ya. Jadi materi kami berbagi ya, kemudian kita masuk ke posisi kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu ternyata ada namanya posisi kontrol. Saya pun baru mengenal nanti di pendidikan guru penggerak. Nah, seperti apa sih posisi kontrol itu? Nah, yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Nah, ini guru sebagai penghukum, ini hampir kita budayakan di sekolah ya. Entahlah itu penghukum atau bagaimana, tapi yang pastinya bukan sadis ya Bapak Ibu. Sadis, tapi betul-betul ada penerapan, ada keinginan, ada harapan. Kenapa kemudian ada hal atau kebutuhan untuk menghukum anak-anak tersebut ya? Tapi apa kita lihat nanti? Kemudian kedua, guru sebagai pembuat bersalah. Jadi ada di sisi nanti kita berperan ternyata membuat anak-anak kita merasa bersalah. Contoh, ketika kita mungkin menasehati anak kita, saya sangat kecewa sama kamu nak. Kenapa kamu bisa melakukan hal seperti itu? Itu adalah bahasa-bahasa yang hampir kita rutin ya, bukan rutin ya, tapi itu yang keluar dari mulut kita terkadang ya. Ketika anak-anak kita selalu melakukan hal-hal berulang kali, ternyata masalahnya ada di kebutuhan dasar yang tadi. Kemudian guru sebagai teman. Nah, ada kalanya anak-anak kita membutuhkan kita menjadi temannya. Ayolah bangkit kembali. Nah, yang kemarin kamu tidak nakal loh, tapi kok sekarang nakal gitu. Kok sekarang berubah drastis dari semester 1 kok bulan 2 berubah sekali. Kenapa? Ada apa? Itu sebagai teman memposisikan diri. Jadi ada di sini bahasa-bahasa nanti yang tertampilkan di tabel untuk mungkin sebagai evaluasi kita sebagai guru.
Kemudian guru sebagai pemantau. Nah, di sini guru di sini sebagai kontrol anak-anak kita. Tetap kita berikan kebebasan anak kita, tapi kita harus mengontrol juga keadaannya dia. Nah, keadaannya dia seperti apa? Dari jarak jauh misalnya, oh anak itu ternyata yang tadinya berubah, ternyata pura-pura saja. Itu kita bisa mengontrol dari situ. Nah, seperti yang dibahasakan tadi Bu Narsi, bahwa anak-anak kita bisa saja karena ada motivasi itu yang dilakukan karena ada beberapa faktor yang tadi. Ekstrinsik lebih ke bakat atau minat ya. Kalau ekstrinsik itu lebih pengaruh luar yang masuk ke kita sehingga kita berniat atau berminat melakukan sesuatu. Sedangkan intrinsik itu adalah sesuatu yang berasal dari dalam, benar-benar kita ingin harapkan. Contoh, di dalam sekolah ini ternyata ada banyak hal, mungkin perlombaan yang kita lakukan di sekolah. Ternyata bisa saja karena anak-anak ini mau hadiahnya, bisa saja karena menghadirkan unsur ekstrinsik, dan bisa saja memang karena ada bakatnya yang terpendam dalam dirinya, kemudian ia berusaha menerapkan. Jadi kalau minat itu lebih ke ekstrinsik, sedangkan bakat itu lebih ke intrinsik. Nah, jadi sini kita akan tabelnya Bu Bapak ya. Nah, di sini tidak terlalu ya, ini posisi kontrol, restitusi dan bahasa-bahasa yang kerap muncul ya Bapak Ibu. Saya akan bacakan saja. Di sini ada posisi penghukum, di mana ada juga pembuat merasa bersalah, ada juga teman, ada pemantau, dan ada manajer. Di sini ada manajer ya Bapak Ibu. Di sini menghardik. Nah, itu guru hebat ya. Apa itu guru berbuat ini? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu adalah para penghukum. Nah, itu adalah guru yang berbuat ya, yang penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Ya, jadi di sini ini yang ditampilkan oleh guru kita ketika ada anak-anak yang ada bermasalah. Kemudian teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi di sini sebagai ini kenapa sih kamu seperti itu nak, ada apa gitu ya, itu bahasa-bahasa mungkin sebagai temannya. Kemudian ada di sini pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi di sini posisinya lebih, kira-kira yang kemarin ketika bertemu misalnya sama ibu guru, kira-kira berikutnya masih begitu Pak. Nah, kita lebih ke mengukur atau mengontrol anak-anak kita. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ini manajer lebih fleksibel, orangnya lebih bijak ya. Jadi lebih bersahabat, lebih bijak juga untuk apa-apa yang anak. Jadi anak-anak tidak betul-betul ketakutan karena tadi didatangi sama gurunya atau mungkin kalau datangi gurunya karena dipanggil, mereka sudah rada-rada sangat-sangat ketakutan. Nah, sangat takut inilah yang membuat semua segala sesuatu yang mereka lakukan bisa saja di guru berkata ya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik. Nah, itu adalah guru yang masuk dalam kategori penghukum. Kemudian, kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, itu masuk dalam kategori pembuat orang merasa bersalah. Kemudian, kalau teman memposisikan diri sebagai teman, lakukan untuk bapak ibu ya. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah, itu adalah salah satu kata-kata untuk para guru penghukum memposisikan diri sebagai guru pemantau. Nah, kemudian manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, ini adalah bahasa-bahasa yang positif lebih ke manajer. Kemudian lanjut hasilnya, memberontak. Nah, di situ ya, memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, lebih ke arahnya anak-anak menjadi pendendam. Jadi yang kemarin sudah disampaikan, masih berulang-ulang lagi. Ternyata anak-anak di sini sudah ada taraf-taraf mungkin karena kita budayakan penghukum. Kemudian di sini lanjut ke hasilnya, menyembunyikan berbohong ya, menyangkal dan berbohong, itu efeknya untuk anak-anak kita. Kemudian teman itu ketergantungan. Nah, kalau teman kan selalu mau dibantu. Kalau misalnya gurunya, saya tidak dibantu sama ibu guruku, jadi nanti saya tidak lakukan apa enggak ya, tapi kalau dibantu mau dong gitu ya. Jadi dia tergantung anaknya, jadi karakternya menjadi tergantung sama gurunya. Kalau
kalau ibu gurunya bilang lakukan, bukan. Kalau tidak gitu. Kemudian yang selanjutnya di situ pada pemantau menyesuaikan bila diawasi. Nah, kalau kita awasi, dia tahu kalau diawasi dia akan baik. Tapi ketika kita tidak tahu dia bahwa kita mengawasinya, maka mulai lagi berulang. Oke, baik. Kemudian menguatkan watak dan karakter pada posisi manajer. Nah, itu ya. Kemudian murid berkata, saya tidak peduli. Nah, ini adalah bahasa-bahasa mungkin bagi yang penghukum. Saya tidak peduli. Maafkan saya bagi pembuat orang merasa bersalah. Kemudian saya pikir Bapak Ibu teman saya. Kok ibu bisa sampaikan itu sama saya gitu ya. Ada bahasa-bahasanya anak-anak, ada rasa kecewa ketika tidak melakukan, ada juga perasaannya tidak nyaman gitu. Kemudian pemantau, saya akan dapat berikan kamu bintang kalau kamu melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan tersebut, saya akan mendapatkan apa? Nah gitu. Jadi anak-anak betul-betul tidak sesuai intrinsipnya ya. Jadi kalau intrinsik anak-anak ini sudah diarahkan. Tapi kalau karena faktor luar, berarti ada hal yang kurang tepat. Kemudian bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini. Itu bahasa-bahasa guru yang berperan sebagai manajer. Kemudian dampak pada murid, mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Jadi jangan salah Bapak Ibu, kalau ada tidak bisa selesai masalahnya. Hari ini dia lagi, besok dia lagi, misalnya ya. Nah itu adalah mungkin karena merasa gurunya sebagai penghukum, ya. Mungkin sebagai penghukum bukan sebagai manajer. Rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga lagi. Itu bagi pembuat orang yang merasa bersalah. Kemudian teman tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Jadi anak-anak kita ya kira-kira ibu ini tadi ibu usah keputusan ini ibu tidak sepakat loh, misalnya bisa jadi seperti itu ada pendapatnya anak-anak ketika masuk di kategori teman. Kemudian pada posisi guru pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi di sini pada guru pemantau ketika memberikan motivasi mungkin kepada anak-anak mungkin dari awal dia berikan mungkin apresiasi, tapi apresiasi itu bisa juga berubah jadi hukuman juga untuk anak-anak kita karena dia tidak berusaha menerapkan intrinsik, sedangkan ekstrinsik itu hanya sementara. Kemudian bagaimana kalau manajer mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Jadi posisi manajer ini ketika kita Bapak Ibu bisa menerapkan, mungkin level tertinggi sekali adalah posisi manajer, di mana posisi manajer ini bisa menjadi teman, bisa menjadi diri kita dan anak-anak bisa lebih ke arah perubahan. Kemudian kalian dengan dunia berkualitas. Jadi mungkin ini untuk posisi 5 kontrol posisi Bapak Ibu ya. Jadi untuk penerapannya, nah di sini juga ada poin terakhir ini, masih ada juga keyakinan kelas. Kemudian di sini, oke, kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ternyata di dalam pembelajaran budaya positif Bapak Ibu kita mengenal ada namanya segitiga restitusi. Nah apa sih segitiga restitusi itu? Nah, ternyata proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Nah, ini adalah ini ada cara-caranya Bapak Ibu ya. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah itu Bapak Ibu. Jadi di segitiga restitusi ini Bu, ini laga orangnya lebih bijak, fleksibel gurunya, enak diajak komunikasi, orangnya interaktif, mukanya bisa senyum-senyum setiap saat. Kemudian ketika bertemu sama siswa mukanya tidak manyun, tidak merefleksikan bahwa dia sedang marah. Nah ketika anak-anak berkomunikasi dengan kita, maka saat itu anak-anak tidak merasa bahwa oh guruku ini sedang marah, oh saya ini melakukan kesalahan yang sangat fatal, saya takut misalnya bertemu sama misalnya Dusyam, saya takut karena ada hal yang mendorong anak-anak kita untuk ini saya kesalahan besar ini saya takut dihukum nanti, ternyata saya dikasih nilai, jangan saya disukur pulang ya. Jadi ada bahasa-bahasa yang menjadi misteri untuk anak-anak kita. Ternyata untuk menerapkan ini saya takut sekali berhadapan sama ibu guru yang mungkin saya ketika di kelas perlakuan saya sangat kejam sama teman
takut. Nah itu ya. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi Bu, di sini restitusi ini sangat tidak dianjurkan untuk menerapkan hal-hal yang ada berurusan bermasalah dengan anak-anak. Apapun itu bisa kita gunakan segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, di mana anak-anak ketika datang menghadap sama kita, maka hal-hal yang biasa dilakukan adalah di sini tidak ada manusia yang sempurna. Jadi anak-anakku sekalian, di sini tidak ada manusia yang sempurna, kata-kata atau penguatan-penguatan yang ada distabilkan masalah sehingga anak-anak ini kita tidak menjadi bumerang dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, nak. Nah, gak apa-apa melakukan kesalahan. Nah, kita juga bisa mengungkapkan, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Nah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi di sini betul-betul Bapak dan Ibu menjadi moderat, menjadi teman, kemudian enak diajak, mukanya netral pada saat kita berhadapan dengan anak-anak, tidak langsung matanya bagaimana membelalak gitu. Kemudian mukanya masam, takut, takut saya tidak bisa bicara sama ibu ini. Ini namanya menstabilkan. Ini awal ini bukan rekayasa, tapi betul-betul pada saat dia datang dia betul-betul seolah dia takut. Saya ini takut sama ibu Syam gitu ya. Ternyata pada saat saya mengatakan perbuatanmu itu biasa saja, nah perbuatanmu itu semua orang pernah melakukan, termasuk ibu juga pernah melakukan. Nah di situ mulai sudah mukanya menjadi bersahabat dan bisa mengungkapkan apa yang mereka alami dan tidak dengan posisi muka yang kayak emosi ya, jadi lebih ke profilan muka yang netral. Oke, sedikit lagi Bapak Ibu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Fase ini guru membantu siswa untuk mengenal kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, seperti tadi yang sudah kita bahasakan bersama, kebutuhan di 5 dasar kebutuhan, mungkin ada di situ terjadi yang tidak terpenuhi sehingga hal ini bisa dilakukan oleh anak kita. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, gitu ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kamu bisa saja melakukan hal-hal yang lebih ganas atau lebih sadis, tapi kamu tidak melakukan itu karena ada hal yang masih kamu simpan dalam dirimu dan kemudian kita tidak terapkan bersama temanmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi di sini Bapak Ibu betul-betul proses restitusi ini tidak langsung menjudge anak-anak kita, kamu salah, ngapain kamu begini, tidak seperti itu. Ini restitusi Bu ya, jadi segi restitusi seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, ada namanya keyakinan kelas Bapak Ibu. Fase ini guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dalam kelas. Nah, apa yang kita percaya pada keyakinan kelas? Apa nilai-nilai umum ketika misalnya kita melakukan keyakinan kelas? Apa yang kita sepakati bersama di kelas? Nah, itu bisa kita munculkan bersama. Kemudian kita bisa apresiasi atau membuat atau menerapkan bersama-sama dalam kelas dan kita tidak melanggarnya lagi gitu ya. Jadi, nah ciri-ciri restitusi Bapak Ibu ini yang tadi bukan untuk menebus kesalahan dan belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga ini restitusi bukan paksaan tapi tawaran. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat dalam diri, jadi lebih evaluasi diri kita, jadi tidak menjudge anak-anak bahwa kamu salah, kamu salah gitu ya, tidak seperti itu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang melatar belakangi tindakan. Nah, dan tadi lebih ke kebutuhan dasar manusia di sini kita diarahkan di situ. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi menghukum, menjadi teman, menjadi pemantau, menjadi manajer, ternyata di salah satu ini ada namanya restitusi yang bisa membuat anak-anak kita lebih bersahabat ketika kita lagi membangun atau ingin memberikan solusi yang tepat pada anak kita. Kemudian yang ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Nah, karakternya anak-anak ini sebenarnya baik, bisa menghargai para teman-temannya, akan tetapi pada waktu tertentu mereka karena emosi, maka hal-hal yang lain di luar dugaan itu bisa saja terjadi. Kemudian restitusi
restitusi menguatkan. Nah, jadi anak-anak ini tidak, aduh saya ini harus salah apa tidak, tapi betul-betul restitusi menguatkan ke karakter atau kesepakatan kelas yang dibangun tadi. Kalau menghargai, ya menghargai, lebih ke menghormati anak-anak. Kemudian, nah ketika menghargai, ngapain lagi? Nah, ternyata dalam menghargai itu membangun kebersamaan yang hebat untuk pada anak yang lain. Kemudian, yang 9, restitusi fokus pada solusi. Ya, tidak, kamu salah sekali kamu hari ini nak, kamu tidak bisa lagi mengikuti pelajaran ini. Itu adalah hal-hal yang mungkin yang keliru ya. Kemudian yang 10, restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi yang tadi dibahas oleh Bu Sunarsi bahwa ketika keinginan kita untuk butuh kasih sayang dan diterima oleh kelompok, ternyata di restitusi ini bisa membuat masalah menjadi lebih baik. Jadi tidak ada yang, kamu salah, kamu minta maaf sama saya. Karena kamu minta maaf sama saya, berarti saya yang menang dong. Dan seperti itu, restitusi. Jadi ini anak-anak betul-betul kembali lego bersama teman-temannya, menebus bersama teman-temannya, dan kemudian akan menjadi karakter yang lebih baik. Nah, kemudian sedikit yang disinggung di sini ada keyakinan kelas, dari keyakinan, nah ini ada di sini keyakinan kelas sekolah yang seperti ini prosedurnya Bapak Ibu ya. Kalau tadi kita ada keyakinan sekolah sudah kita lakukan kemarin di dengan TTD, apa yang kita harapkan, apa yang ini, apa harapan kita untuk sekolah, itu adalah keyakinan sekolah yang kita bangun keyakinan kita bersama, kemudian kita ke sekolah. Jadi di sini keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini sebelum melakukan pembelajaran kita lakukan seperti ini. Apa keyakinannya? Jadi keyakinan ini prosesnya juga panjang Bu. Jadi anak-anak itu pasti saya tidak mau tidak boleh lari-lari misalnya. Kan di bahasa tidak boleh lari-lari gitu ya. Jadi ada bahasa positif mungkin jalannya pelan-pelan atau apalah ini. Jadi ini budaya-budaya yang kita bisa lakukan di sekolah. Di sini dari kata-kata ada tidak, jadi kita bisa lebih positif untuk membuat kalimat baru. Kemudian dari kalimat baru ada lagi bagian ketiga untuk menyepakati beberapa yang kesamaan dari apa yang kita yakini bersama di kelas, peraturan yang kita sepakati bersama. Nah, di situ ada lagi kalimat, mungkin ada yang 2 atau sampai 3 saja. Kemudian lanjut ada namanya variabel Y. Itu ada lagi tampilannya banyak hal ya. Jadi ini ada beberapa prosesnya dan ujungnya adalah kita meyakini dan kita terapkan bersama. Jadi betul-betul kita terapkan ke anak-anak bagaimana keyakinan ini bisa menyelamatkan kita di dalam pembelajaran. Ternyata sehingga pembelajaran itu bisa menjadi lebih efisien, lebih interaktif, lebih menyenangkan dan lebih membuat suasana belajar dari hari-hari yang lalu menjadi lebih baik. Kayak gitu. Itu mungkin cukup ya Bapak Ibu untuk tambahan materi dari Ibu Narsi. Karena kita tadi memang berbagi poin. Jadi mungkin ada apa Bu Narsi lagi? Mungkin ada apa ya? Refleksi kah? Atau bagaimana? Oke Bapak Ibu, mungkin itu cukup dari saya selaku pemateri kedua. Dan tetap sebentar sekali ada refleksi atau 1-2 orang mungkin yang maju ke depan untuk kami arahkan. Untuk kami videokan gitu ya, testing pembelajaran ini, setelah itu baru kita bisa selesai. Oke Bapak Ibu, mungkin langsung saja saya persilahkan mungkin 1 atau 2 orang. Ketika misalnya sudah mendengar ini materi ini, kemudian ini kan menjadi evaluasi untuk kita Bapak Ibu. Perlakuan kita di sekolah seperti apa, mungkin bisa jadi referensi budaya positif ini kita bisa bangun bersama di lingkungan sekolah. Mungkin ada 1-2 orang. Bu, ayo Bu, baru kita sama. Bu ya kan. Ayo, silakan Bu. Ya 1 aja boleh, 2 1 orang. Terima kasih buat Bu Sunarsi dan Bu Sam. Dari sini saya lihat sudah bagus sekali arahannya ini, karena tambahan yang saya dengar tadi bisa yang mungkin dulunya saya agak keras memang orangnya karena belajar matematika dan banyak contohnya, dan ini terbantu bisa meredakan hatiku sedikit ya. Berarti saya harus lebih mendekatkan diri lagi untuk anak-anak, bagaimana cara supaya mereka terpacu untuk belajar lagi di rumah.
Itu aja, terima kasih. Kita aplaus dulu Bapak Ibu untuk masih ada lagi refleksi yang terakhir. Bu Sol, silakan Bu. Ayo silakan. Baik, terima kasih. Hasil diseminasi disiplin positif, ada beberapa hal yang saya dapatkan. Tapi yang paling mengena adalah mengingat kembali kebutuhan dasar manusia. Tadi ada 5 ya, 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan ternyata kita sebagai seorang guru itu secara tidak langsung kita sendiri yang mematikan kebutuhan dasar murid kita. Kita mengekang mereka melalui aturan-aturan, melalui sanksi-sanksi ataupun hukuman. Nah, melalui disiplin positif ini kita disadarkan kembali bahwa apa yang ingin kita lakukan kepada siswa itu harus melalui kesadaran dari dalam diri mereka. Mungkin kita sebagai guru hanya memotivasi atau mengarahkan saja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sol, kita aplaus untuk Bu Sol. Oke, baik, mungkin kami akan kembalikan kepada MC ya. Tadi refleksi sudah dibangun bersama, kemudian mungkin kita langsung ke MC kembali, silakan. Ya, terima kasih paparan dari Ibu Sunasi atau diseminasi dari Bu Sunasi tentang budaya positif, dan juga dari Bu Samsiar tadi sangat bagus sekali, sangat menarik dan bisa menambah wawasan atau pengetahuan kita dalam kegiatan belajar mengajar pada peserta didik kita sehari-hari di sekolah. Dan untuk menambah semangat, marilah kita berikan tepuk tangan buat narasumber kita, Bu Samsiar dan Bu Sunasi, dan juga buat teman-teman, buat Bu Rioman yang sudah memberikan refleksi, memberikan refleksi, ya, dan Bu Soleha yang memberikan refleksi. Ya, mudah-mudahan kedepannya ada kegiatan serupa seperti ini lagi untuk menambah pengetahuan atau wawasan kita semua. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, saya sangat termotivasi. Kenapa? Karena materi-materi yang disampaikan itu rasanya sangat cocok kita terapkan di sekolah ini. Kemudian pengalaman saya setelah mengikuti destinasi ini, apa yang dipaparkan tadi, yang disampaikan tadi itu, ini rasanya langsung menerapkan kepada peserta didik apa yang kami dapatkan di sini. Kemudian ada beberapa tadi poin yang disampaikan itu di dalam budaya positif ini, antara lain yang kebutuhan manusia yang hampir terabaikan. Kemudian tadi ada 5 apa tadi itu 5 ya. Nah, itu sangat cocok diterapkan. Mengapa? Karena kadang kita sebagai seorang guru tanpa menyadari bahwa ternyata kita sudah berbuat seperti ini terhadap anak-anak kita. Kemudian yang terakhir adalah kedepannya mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi itu kita bisa menerapkan sebagaimana mestinya, sehingga dalam lingkungan sekolah ini akan kita terapkan disiplin positif sebagai bisa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sangat bagus sekali, di mana materi yang disampaikan terkait disiplin positif
bukan hanya dalam diri siswa, tapi saya di sini lebih menekankan kepada diri saya pribadi sebagai seorang pembaca. Untuk pertanyaan yang ketiga, pembelajaran yang saya dapatkan setelah mengikuti diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini, bahwa ternyata ada kebutuhan dasar peserta didik sebagai seorang manusia yang sering kita lewatkan sebagai seorang guru, di mana ternyata untuk agar kesadaran